Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ulfia Khairutunisa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Salatiga. Kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi mingguan. Dalam penyusunan jurnal kali ini, saya menggunakan model 4F yang digagas oleh Dr. Roger Greenway. Dalam model 4F ini meliputi fact atau peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. F pertama yang berarti peristiwa. Di sini saya sudah menjabarkan tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama pendidikan PGP Angkatan 8. Berikut rincian peristiwa. Rangkaian pendidikan guru penggerak dimulai dari pembukaan PGP Angkatan 8 secara virtual bersama dengan Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Dr. Prapto selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Dilanjutkan dengan orientasi secara virtual dengan membahas proses pendidikan guru penggerak yang akan berlangsung. Pada 12 Mei 2023, dilaksanakan pengenalan LMS yang dipandu dari BPGB Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan membuka modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan pertama dalam modul ini yaitu mengerjakan pretest atau tes awal modul 1 yang dapat dikerjakan dengan durasi 120 menit. Saya mengerjakan pretest dengan kemampuan dan pemahaman awal yang saya miliki. Saya menemukan beberapa soal yang saya rasa cukup sulit untuk dijawab, karena pemahaman saya mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara masih cukup rendah. Kegiatan selanjutnya adalah mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual bersama dengan rekan-rekan yang didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik. Kami juga berdiskusi mengenai materi di dalam LMS. Kegiatan berlanjut dengan ruang kolaborasi, di mana satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasilnya di ruang kolaborasi. Pada kelompok ini, saya ditunjuk oleh rekan-rekan untuk menjadi ketua kelompok, dan kami melakukan diskusi secara jarak jauh dengan membuat grup WhatsApp. Pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, mengikuti loka karya orientasi yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Salatiga. Di sana, saya bertemu dengan teman-teman calon guru penggerak Kota Salatiga, pengajar praktik BPGB Provinsi Jawa Tengah, dihadiri pula oleh pengawas sekolah dan kepala dinas pendidikan Kota Salatiga. Saya tidak sendirian pada loka karya kali ini. Saya ditemani oleh kepala sekolah yaitu Ibu Tentrem Lestari SPD MSc. Kegiatan selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual dilanjutkan dengan pemahaman CPG yang diimplementasikan dalam aksi nyata dan diakhiri dengan membuat jurnal Dwi mingguan. Kedua, feeling atau perasaan. Sebelum pendidikan dimulai, saya sudah merasa khawatir apakah saya bisa membagi waktu dengan baik, mengingat jam kerja saya mulai dari pukul 7 hingga pukul 15.30 digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah, dilanjutkan dengan mengurus rumah tangga. Kebetulan saya masih memiliki balita. Namun, setelah saya bertemu dengan orang-orang hebat yakni fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan sesama calon guru penggerak, membuat saya termotivasi dan terinspirasi. Mereka saja bisa, pasti saya juga bisa. Tugas yang mulanya menjadi beban berat bagi saya justru menjadi ajang belajar hal lain untuk diri saya. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi Canva, Google Sites, dan aplikasi lain yang saat ini sering sekali digunakan pada pendidikan kali ini. Saya juga belajar membagi waktu agar semua tugas dan kewajiban saya tidak ada yang terbengkalai begitu saja. Selain dukungan dari fasilitator, pengajar praktik, dukungan keluarga, dan pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan sejawat sangat berperan dalam kelancaran pendidikan ini. Seluruh elemen memberikan dukungan yang baik sehingga waktu tidak menjadi hambatan dalam belajar. Ketiga, finding, pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak sangatlah banyak, mulai dari pengenalan LMS, pemanfaatan media seperti YouTube, Google Sites, ruang diskusi virtual,
belajar membuat pamflet, video presentasi, dan lain sebagainya dengan berbantuan aplikasi seperti Canva. Mengikuti pendidikan guru penggerak ini membuat saya memiliki pemikiran yang terbuka atau open-minded, banyak pengetahuan baru atau new knowledge, sehingga saya sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas masih memiliki kekurangan, dan pada pendidikan CPG inilah saya sekaligus dapat menemukan berbagai ide solusi untuk merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Peserta didik sesuai dengan ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pahami, refleksikan, dan kemudian saya terapkan dalam aksi nyata dalam pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pendidikan harus memadukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani atau fisik. Pendidikan haruslah dilakukan untuk perkembangan hidup kejiwaan dan hanyalah sebuah tuntutan dalam membantu tumbuh kembang anak, bukan tuntutan. Guru pun juga harus menerapkan semboyan pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingar Sosong Tulodo, seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan teladan. Guru pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatan. Kedua, Ing Matyo Mangunkarso, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ketiga, Tutwuri Handayani, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah sebuah relasi kebudayaan di mana pendidikan diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana pendidikan itu akan bersumbu pada pusat pendidikan, pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. F. Keempat, atau future, penerapan. Pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. 2. Pendidik adalah petani kehidupan. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Ketiga, student center. Pembelajaran yang berpusat pada anak, guru sebagai fasilitator yang melayani anak dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Hal ini seperti ibarat anak adalah kertas putih yang bertuliskan samar, sehingga guru hanya membantu menebalkannya. Pentingnya budi pekerti. Pentingnya budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya padu antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. 5. Pendidikan yang merata. Rakyat perlu diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan kepentingan hidup, berbudaya, dan kemasyarakatan. 6. Bermain adalah kodrat anak. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Untuk itu, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran akan menjadi hal yang menyenangkan dan bermanfaat. Berikut hasil dokumentasi berupa foto dari kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan pada modul 1.